Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Teras Istana hari ini bersama saya, Tengku Fajri. Dan saudara, sejumlah informasi aktual beserta juga dialog-dialog seputar kebijakan strategis pemerintah akan kami bahas untuk mendekatkan publik kepada pusat pemerintahan. Kita awali informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Jeddah Arab Saudi untuk melanjutkan lawatan ke Brasil. Di Brasil, Presiden Prabowo akan mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Kerajaan Arab Saudi dan bertolak meninggalkan Jeddah Arab Saudi hari ini guna melanjutkan lawatan ke negara berikutnya, diantaranya Brasil. Di Brasil, Presiden Prabowo akan mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS. Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Royal Terminal Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 3:15 waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Mekah, Pangeran Suud bin Misal bin Abdul Aziz Al Saud, bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz, serta Atase Pertahanan KBRI Riyadh, Brigadir Jenderal Eri Nasuhi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi selama 2 hari berlangsung produktif dan penuh makna. Presiden Prabowo disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama strategis di berbagai bidang. Presiden Prabowo dan Pangeran MBS menyatakan aspirasi bersama untuk memperkuat kerjasama strategis di sektor kesehatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan persyaratan kesehatan haji dan umroh. Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim kajian bersama Arab Saudi untuk merumuskan model kerjasama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan dalam pembangunan kampung haji. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi membahas pembangunan kampung haji sebagai salah satu agenda strategis kerjasama kedua negara. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan kepala negara akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan kerjasama antara pemerintah Saudi dan Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerjasama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan. Selain itu, topik mengenai perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah juga menjadi salah satu poin pembahasan prioritas yang dibahas secara mendalam bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi. Optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun. Selain perumahan haji, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia. Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan yang turut mendampingi Presiden Prabowo mengatakan, selain kampung haji, pertemuan bilateral juga membahas berbagai aspek kerjasama lainnya, mulai dari percepatan perjanjian perdagangan bebas hingga rencana investasi strategis di bidang energi. Masih terkait dengan kunjungan kerja di Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menandatangani sejumlah perjanjian dan juga nota kesepahaman antara pelaku usaha kedua negara dengan nilai yang mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 437,8 triliun rupiah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud menandatangani sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman. Komitmen investasi strategis senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 437,8 triliun rupiah ini ditandatangani dalam pertemuan resmi kenegaraan di Istana Al-Asham, Jeddah, Arab Saudi. Investasi tersebut diantaranya di bidang energi bersih dan ekonomi digital.
Investasi ini diharapkan akan membuka lapangan kerja baru di Indonesia dan mendorong pertumbuhan sektor prioritas mulai dari energi, hilirisasi industri, hingga teknologi ramah lingkungan. Arab Saudi tercatat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan dengan nilai perdagangan bilateral selama 5 tahun terakhir mencapai 31, miliar dolar Amerika Serikat atau 502,7 triliun rupiah. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri MBS menyepakati perluasan volume perdagangan, memperbanyak kunjungan pejabat tinggi dan menggelar kegiatan bisnis bersama melalui Dewan Bisnis Saudi Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan kali ini juga terbentuk Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi Indonesia. Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat koordinasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas kerjasama lintas sektor. Selain bidang perdagangan dan investasi, kedua pemimpin juga membahas kerjasama strategis di sektor energi, termasuk pengembangan rantai pasok, transisi energi bersih, teknologi hidrogen, serta konservasi energi melalui pelatihan dan riset bersama. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan apa saja hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, kita telah terhubung dengan reporter Gilang Dejan langsung dari Istana Negara Jakarta. Gilang, selamat sore. Ini apa saja hasil yang telah keluar dan juga telah dilakukan dari hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto di Arab Saudi? Ya, selamat sore Fadri dan juga saudara. Tentu saja terkait dengan hasil pertemuan ini perdana atau pertama kalinya Prabowo Subianto berkunjung sebagai Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi dan melakukan kunjungan kenegaraan resminya begitu dengan cukup produktif dan juga penuh makna begitu. Karena kemarin seusai pertemuan Fadri dan juga saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bersama dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau Pangeran MBS ini menyatakan bahwa dirinya mengaku puas karena memang pertemuan ini berlangsung dengan produktif dan banyak sekali peningkatan kerjasama yang disepakati oleh kedua negara di berbagai bidang begitu. Salah satunya bidang ekonomi, kemudian investasi dan juga perdagangan begitu. Fadzi dan juga saudara, memang tidak hanya peningkatan-peningkatan terkait dengan kerjasama kedua negara begitu, ini juga Presiden Republik Indonesia bersama dengan Pangeran MBS ini melakukan pertemuan perdana begitu Dewan Koordinasi Tertinggi atau DKT yang sekaligus menandatangani Minutes of Meeting atau MOM DKT 2000 MOM DKT antara Indonesia dan juga Arab Saudi begitu. Salah satu isinya adalah kesepakatan terkait dengan bagaimana tata kelola DKT ini ke depannya, kemudian juga ini akan menjadi kerangka acuan institusional DKT begitu Fadzi dan juga saudara, dan selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri, baik itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia maupun Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi begitu. Kemudian juga penandatanganan MOM DKT ini cukup monumental begitu karena memang ini menjadi capaian yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam menjadi salah satu mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara begitu, karena memang format DKT ini Fadji dan juga saudara sudah diterapkan oleh Arab Saudi kepada mitra-mitra strategis atau negara-negara yang memiliki kerjasama strategis lainnya seperti Amerika Serikat, kemudian juga Republik Rakyat Tiongkok. Lalu berbicara terkait dengan hasil atau total investasi yang disepakati oleh kedua negara ini, kedua negara juga menandatangani total investasi yang disepakati sebesar 27 miliar US dollar begitu, atau setara 432 triliun rupiah. Di mana ini tentu nilai ini meningkat dibandingkan dengan total kesepakatan 88 tahun lalu, di mana ketika itu Raja Salman sempat berkunjung ke Indonesia tepatnya pada 2017 lalu begitu, di mana saat itu Raja Salman menekan total 9 miliar dolar Amerika Serikat atau dengan nilai rupiah saat itu sekitar 93 triliun rupiah. Ini tentu mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu.
Nah, sama seperti kesepakatan yang terjadi pada 2017 lalu, sektor energi ini masih menjadi sektor prioritas bagi kedua negara yang disepakati di sela lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2025 lalu begitu. Tentu Arab Saudi ini menjadi mitra utama perdagangan Indonesia begitu di kawasan Asia Tenggara, sebab dalam 5 tahun terakhir setidaknya kami mencatat perdagangan kedua negara berjumlah sekitar 31,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 510 triliun rupiah begitu. Dalam pertemuan kemarin pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi juga telah berunding untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang belum dimanfaatkan oleh kedua negara begitu. Presiden Prabowo dan juga Pangeran MBS ingin menciptakan iklim investasi yang ramah di sektor investasi begitu, dan juga terkait dengan kerjasama yang sudah tercantum dalam Saudi Visi atau Visi Saudi 2030 dan juga Visi Indonesia 2045 juga ini akan dilanjutkan dan terus ditingkatkan begitu, Fajri. Nah, selain terkait dengan investasi, kemudian juga perekonomian dan juga kerjasama di bidang perekonomian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dalam pertemuan kali ini mewakili pemerintah Indonesia mengapresiasi bagaimana terkait dengan kelancaran dan juga pelayanan jemaah haji dan umroh Indonesia begitu. Sebab Indonesia ini memiliki kuota jemaah yang cukup besar begitu jika dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana pada 2025 saja ini ada sekitar 221.000 jemaah haji begitu yang melakukan ibadah di Mekah, Arab Saudi begitu. Kemudian juga ini angka tersebut bukan sekedar statistik saja, karena tingginya kuota haji yang dimiliki oleh Indonesia ini mencerminkan reputasi, kemudian kepercayaan dan juga kinerja diplomasi yang sudah dirawat bertahun-tahun begitu, Fajri. Kemudian juga persoalan layanan jemaah haji ini menjadi bahasan utama Presiden Prabowo Subianto dan juga Pangeran MBS saat melakukan pertemuan bilateral kemarin. Kedua pemimpin menyepakati penguatan fasilitas dan juga peningkatan kenyamanan jemaah haji Indonesia, di mana kampung haji untuk jemaah Indonesia pun disiapkan bersamaan dengan penggunaan Bandara Taif sebagai alternatif penerbangan haji begitu. Kemudian seusai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kemudian bergegas dari Jeddah. Presiden dan rombongan terbatas lepas landas begitu dari Royal Terminal Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah sekitar pukul 3:15 waktu setempat begitu. Presiden dijadwalkan akan bertolak menuju ke Brasil, di mana Presiden dijadwalkan akan menghadiri KTT Bridge yang akan digelar pada 6 hingga 7 Juli 2025. Nah, ini tentu sejak bergabung pada 6 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya Indonesia akan menghadiri KTT Bridge, dan ini sangat dinantikan nanti apa saja yang kemudian akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga para delegasi di KTT Bridge 2025 mendatang begitu. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke studio, Fajri. Baik, Gilang, selain tadi adanya hasil kunjungan kerja yang telah disepakati oleh Indonesia dan Arab Saudi, tapi kemudian apakah juga ada pembahasan terkait dengan dukungan antara Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan Gaza? Iya, tentu hal tersebut juga dibahas dalam pertemuan kemarin, karena memang kedua pemimpin negara ini berkomitmen untuk menjaga kawasan dan juga global begitu, di mana ini tercantum dalam kerjasama pertahanan begitu. Keduanya berkomitmen untuk menyuarakan hak-hak rakyat Palestina begitu dan mengecam aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh Israel di Gaza, Palestina. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemerintah Indonesia yang akan selalu menyuarakan hak-hak rakyat Gaza, Palestina di berbagai forum internasional begitu, Fajri. Dan keduanya sepakat terkait dengan bagaimana melakukan mendistribusikan bantuan-bantuan yang kemudian nanti akan dikirimkan kepada rakyat Gaza, Palestina. Karena memang Indonesia dan Arab Saudi ini memiliki banyak
visi yang sama begitu seperti yang disampaikan oleh Pangeran MBS dalam pertemuan bilateral kemarin. Fajri. Gilang Deja melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota sekaligus juga Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud atau MBS sepakat untuk memperkuat dukungan kemanusiaan untuk rakyat Gaza Palestina. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina serta diplomasi kemanusiaan di berbagai forum internasional. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina, menyusul agresi Israel yang terus menimbulkan korban jiwa dan kehancuran infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan bersama usai kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Arab Saudi untuk menemui putra mahkota, sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud atau MBS. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam penyaluran bantuan darurat serta dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Selain fokus pada isu Gaza, Arab Saudi dan Indonesia juga menegaskan tekad untuk terus mempererat kerjasama dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Kedua negara akan mengintensifkan upaya bersama dalam memperkuat perdamaian kawasan dan ketahanan global. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina serta diplomasi kemanusiaan di berbagai forum internasional. Saudara, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara yang berlangsung pada 1 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran institusi Polri dalam mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan. Kepala negara menilai Polri dan TNI menjadi ujung tombak dalam program prioritas pemerintah tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran institusi Polri yang terlibat aktif dalam mengimplementasikan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan swasembada pangan. Kepala negara menilai institusi Polri dan TNI menjadi ujung tombak dalam program besar pemerintah tersebut. Presiden Prabowo Subianto menilai Polri juga terlibat dalam pembangunan nasional melalui pendidikan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Saudara sekalian, inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Polisi dan TNI sekarang ini berada di ujung tombak daripada program besar ini. Pada hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto juga meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. SPPG Polri merupakan inisiatif Polri dalam mendukung penyediaan makan sehat dan bergizi bagi siswa sekolah dasar, terutama yang berada di sekitar markas kepolisian. Informasi seputar sekolah rakyat akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia.
Jangan lewatkan penayangannya BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Turnamen bulu tangkis bergengsi sejagat raya BWF Super 300 Canada Open 2025. Saksikan aksi para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan semifinal dan final BWF Canada Open 2025. Catat jadwal penayangannya di TVRI Sport. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Teras Istana TVRI. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan penyelesaian renovasi dan pembangunan sekolah rakyat tahap 1 akan rampung pada Juli 2025. Proyek strategis ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menteri PU Dodi Hanggodo dalam acara silaturahmi bersama para orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat Tahap 1 di Sentra Handayani, Jakarta, mengatakan pihaknya terus memastikan progres renovasi berjalan sesuai jadwal. Secara nasional, renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1 telah mencapai 83%. Khususnya Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, progres fisik sudah mencapai 92%. Lokasi lainnya rata-rata mencapai 88 hingga 90%. Menteri Dodi menjelaskan, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun rupiah untuk renovasi 200 titik sekolah rakyat tahap 1 yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian PU juga tengah mempersiapkan pembangunan sekolah rakyat tahap 2. Nah, yang 100 berikutnya itu sedang kita cek satu-satu. Mungkin juga akan ada penambahan dana sekitar another 1 T lah. Di total untuk 200 sekolah rakyat itu kita butuh sekitar 2 triliunan dan melibatkan mungkin lebih dari 2.000 pekerja lah ya. Seluruh Indonesia total ya. Jadi secara average seluruh Indonesia 83%. Yang agak lama mungkin mebeler karena itu kan custom ya. Tiap tempat itu kebutuhannya mebelnya itu beda-beda, jadi mesti customize. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Kementerian PU dalam pelaksanaan renovasi yang cepat dan efisien. Di 200 titik itu ada pekerjaan renovasi yang melibatkan begitu banyak orang dan saya salut kepada beliau karena yang bekerja di sana itu rata-rata 24 jam. Jadi kerja kayak di sini ini ada 100 lebih pekerja selama 24 jam
dengan waktu sekitar 2 bulan. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera dan berkualitas. Pemerintah memastikan sekolah rakyat akan diluncurkan secara resmi pada 14 Juli 2025. Proses seleksi calon siswa sekolah rakyat tidak melibatkan tes akademik, namun melalui verifikasi administratif dan pemeriksaan kesehatan. Pemerintah akan segera menyelenggarakan sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyatakan penyelenggaraan sekolah rakyat akan dimulai secara resmi pada 14 Juli 2025. Pelaksanaan sekolah rakyat akan dilakukan secara serentak di 100 titik di seluruh Indonesia. Rekrutmen siswa sekolah rakyat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dari pendamping, program keluarga harapan, dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga badan pusat statistik. Seluruh data calon siswa juga diverifikasi untuk memastikan siswa yang berhak masuk adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berada di desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Untuk tahap pertama, tercatat 9.755 calon siswa telah terdata, mulai dari jenjang SD hingga SMA yang akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik pendukung. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, sekolah rakyat merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan keluarga kurang mampu dan memberi ruang bagi anak-anak dari lingkungan tidak mendukung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ia berharap lulusan sekolah rakyat dapat menjadi generasi emas Indonesia 2045 yang tangguh, percaya diri, dan tetap bangga terhadap orang tuanya. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan peluncuran dari sekolah rakyat serentak ini, kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Undip, Profesor Ahmad Syakir. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Fajri. Baik, Prof. Ini kalau kita lihat kan secara resminya ini sekolah rakyat akan diluncurkan pada 14 Juli. Dan tentunya ini bertujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurut Prof sendiri, Prof, program ini bisa menjangkau anak-anak khususnya di daerah pulau-pulau terluar dan juga pulau terdepan, Prof? Iya, pertama kita harus melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan sekolah rakyat ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab atau amanat dari konstitusi, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya tidak boleh ada satu orang pun anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Kalau tadi pertanyaannya, apakah sekolah rakyat akan menjangkau di wilayah-wilayah terpencil, wilayah terluar Indonesia? Maka mari kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pendataan yang dilakukan. Karena yang saya dengar bahwa sekolah rakyat ini menggunakan data gabungan yang kemudian disebut dengan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, DTSEN sendiri komponennya terdiri dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian ada P3KE, lalu kemudian ada Reksosek atau registrasi sosial ekonomi. Nah, di dalam data Reksosek ini datanya saya lihat agak komprehensif karena menggambarkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup komponen-komponen aspek demografinya, kemudian kondisi perumahan, lalu kemudian kondisi disabilitas, kepemilikan aset, bahkan sampai ke data geospasial. Maka mari kita lihat apakah sekolah rakyat ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang selama ini tidak terjangkau karena kondisi disabilitas, atau tidak terjangkau karena jaraknya yang sangat jauh berada di dalam remote area. Kita sudah punya data Reksosek, mestinya data itu akan menjadi basis untuk menjangkau pendidikan bagi semuanya, bagi anak-anak Indonesia, sehingga cita-cita bahwa pendidikan kita itu inklusif itu akan bisa terrealisasikan. Oleh karena itu mari kita sambut dan kita kawal, kita lakukan monitoring berkaitan dengan inisiatif upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini melalui sekolah rakyat. Baik Prof, tapi jika kita lihat saat ini kan memang apakah sudah ada koordinasi ini antara pihak-pihak dari kementerian dan juga pihak-pihak dari lembaga-lembaga untuk merekrut anak-anak ini yang masuk dalam kategori miskin ataupun juga miskin ekstrim untuk dapat bersekolah di sekolah rakyat ini? Ya, kalau kita lihat organisasinya kan, mestinya sekolah rakyat ini kan melibatkan kelembagaan lintas kementerian. Ya, tim pengarahnya itu Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, kemudian Menteri Sekretaris Negara, bahkan sampai dengan Kantor Staf Kepresidenan, kemudian melibatkan pembina dari Kementerian Pendidikan Dasar, meskipun tanggung jawab operasionalnya ada di Menteri Sosial. Nah, kita harapkan dengan struktur organisasi yang seperti itu ada koordinasi yang berjalan dengan baik, meskipun selama ini koordinasi itu merupakan satu hal yang mahal ya, indah untuk diucapkan, tetapi implementasinya seringkali terkendala oleh faktor-faktor kelembagaan, termasuk koordinasi dengan dinas-dinas yang ada di daerah. Kalau tadi disampaikan sudah terdata 9.755 siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, maka mari kita lihat tahapan awal pelaksanaan sekolah rakyat ini bagaimana perjalanannya. Nah, intinya saya melihat apapun upaya, meskipun di awal barangkali ada keraguan-keraguan, tapi kita perlu mengapresiasi bahwa ini bentuk dari tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan mandat dari konstitusi, yakni memberikan pendidikan bagi semuanya. Kalau kita mau melist daftar kendala di awal, saya kira 1 juta list daftar kendala itu tidak cukup ya. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai faktor bagi kita untuk kemudian tidak bergerak, maka tidak akan ada upaya-upaya yang dilakukan. Oleh karena itu, mari kita lihat, mari kita kawal bagaimana pelaksanaan sekolah rakyat ini sebagai upaya untuk menjalankan mandat dari konstitusi, termasuk ketika sekolah rakyat ini dikaitkan dengan kemiskinan. Ini juga merupakan mandat konstitusi bahwa negara harus hadir ya, untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan pasal 34 ayat 1 ya, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Barangkali ini merupakan bentuk bagaimana negara hadir ya untuk secara konkret ya, hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan anak-anak yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan pendidikan. Baik, kalau kita lihat memang ini kan program dalam jangka panjang, Prof. Dan juga memang kita lihat kendala di awal pasti ada, namun dengan adanya waktu ini selalu dapat diperbarui dan menjadi lebih bagus lagi. Tapi jika kita lihat dari kurikulum program ini sendiri, kurikulum program sekolah rakyat ini, apa perbedaannya dengan kurikulum nasional pada umumnya, Prof? Tentu karena ini program yang sifatnya afirmasi, kurikulumnya mestinya customized.
atau didesain ya sesuai dengan kondisi kekhasan anak-anak didik, kemudian kondisi kekhasan di masing-masing daerah. Kurikulumnya saya kira tidak bisa digeneralisasi ya. Kurikulumnya adalah kurikulum yang customized. Ya, meskipun tentu ada kurikulum-kurikulum standar yang mesti diberikan kepada anak-anak didik di sekolah rakyat. Dimulai dari kurikulum yang sifatnya persiapan atau kurikulum mengkondisikan itu anak-anak yang barangkali selama ini tidak terjangkau oleh layanan pendidikan. Ketika dia harus mendapatkan pendidikan, mereka harus disiapkan terlebih dahulu mentalnya, harus disiapkan cara pandangnya, mindsetnya, termasuk rasa kepercayaan dirinya bahwa mereka hadir di sekolah rakyat ini semua untuk mereka. Nah, ini kurikulum persiapan yang saya kira perlu disiapkan dengan matang. Baru kemudian kurikulum yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan. Nah, ini yang tadi saya sebut adalah kurikulum yang tailored atau customized, ya, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan dunia kerja nantinya anak-anak setelah lulus dari sekolah rakyat. Baik. Begitu pula yang saya dengar selama ini, sekolah rakyat itu juga merupakan sekolah boarding school, ya, sekolah asrama. Iya. Nah, saya kira kalau kita bicara sekolah asrama, sekolah itu 24 jam lifelong learning, ya. Maka menjadi penting kurikulumnya itu bukan kurikulum materi-materi yang sifatnya kognitif semata, tetapi kurikulum yang membentuk karakter dan kepemimpinan, kurikulum yang membentuk spiritualitas, kemudian cinta terhadap tanah air dan bangsa, itu yang perlu nanti dirancang dengan matang. Berarti memang harus ada modul-modul khusus yang terkait dengan kekarakteran, kemudian kepemimpinan, dan juga hal-hal terkait yang memang harus diterapkan dari sendiri. Saya kembali tadi terkait dengan boarding school ini sendiri, Prof. Ini kan kalau kita melihat ada beberapa orang tua yang memang merasa ataupun juga belum merelakan anaknya ini ikut dalam program dikarenakan harus masuk ke dalam boarding school, dikarenakan ini harus masuk dalam boarding school karena tidak bisa membantu ekonomi keluarganya. Pendekatan apa ini sebenarnya yang harus dapat ataupun juga bisa dilakukan oleh pemerintah agar dapat memberikan pengertian terhadap orang tua bahwa memang sekolah ini memang sangat dapat membantu anak-anaknya nanti di kemudian hari? Ini yang mungkin dalam pandangan saya masuk ke dalam kurikulum persiapan, ya. Jadi yang dipersiapkan itu bukan hanya anak didiknya, tetapi yang dipersiapkan itu orang tuanya, keluarganya. Cara pandangnya, mindsetnya harus diubah. Karena kalau kita kaitkan dengan kemiskinan, ada 3 kategori kemiskinan, ya. Miskin karena terpaksa, ada miskin karena dipaksa, dan kemudian miskin karena pilihan. Nah, orang-orang yang atau keluarga yang mempekerjakan anaknya di dalam kondisi lingkungan kemiskinan ini kan sebenarnya mereka adalah orang yang memilih untuk miskin karena pilihan, gitu. Dalam pandangan kita tentu kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang tidak memanusiakan manusia. Nah, ini persoalan cara pandang yang oleh karena itu kurikulum persiapan ini menjadi sangat penting. Kurikulum persiapan bagi orang tuanya, kurikulum persiapan bagi anak-anak yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Ini kalau kita ingin benar-benar memotong lingkaran setan kemiskinan, jangan sampai kemudian kemiskinan dari orang tuanya itu diturunkan kepada anak-anaknya karena cara pandang orang tuanya yang masih belum bisa keluar dari perspektif miskin seperti itu. Baik, berarti ini memang harus ada kerjasama semua pihak, apalagi untuk dalam memberikan pemahaman kepada orang tua dan juga bagi anak-anak yang akan bersekolah nanti. Tapi sebenarnya Prof, ini apakah ataupun juga apa sebenarnya yang dapat dilakukan? Apakah dapat dilakukan dengan guru-guru yang nantinya akan mengajar di sana, dan juga apakah ada proses rekrutmen guru sekolah rakyat ini harus ada treatment khusus ataupun juga perlakuan khusus? Ya.
Eh, Betul sekali, karena pendekatannya tentu berbeda ya dengan pendekatan sekolah yang selama ini kita lihat ya, sekolah-sekolah tradisional saya menyebutnya ya. Artinya sekolah SD, SMP, SMA itu kan sekolah yang biasa ya sebagaimana kita lihat sehari-hari. Nah, tentu ada pendekatan yang berbeda. Kalau tadi disampaikan saat ini sedang persiapan sarana prasarana, satu hal yang penting untuk memastikan keberhasilan pendidikan itu, sarana prasarana tentu merupakan faktor penting. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah menu. Ya, menu itu, ya kurikulum itu tadi, menu yang akan disajikan. Dan bagaimana cara menyajikannya, ini metode-metode pembelajaran. Serta pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan. Nah, pendekatannya, kalau sekolah-sekolah yang saat ini pendekatannya mungkin lebih banyak guru dengan anaknya secara langsung di sekolah. Ya, ada keterlibatan dan pendekatan dengan orang tua, tetapi mungkin tidak terlalu banyak. Ya, untuk kondisi-kondisi yang tadi disampaikan, ada reluctant ya, sikap-sikap reluctant orang tua yang enggan untuk menitipkan anaknya di boarding school, maka pendekatannya juga pendekatan kepada orang tuanya. Jadi pendidikannya bukan hanya pendidikan kepada anak-anak yang nanti terlibat di dalam atau disekolahkan di sekolah rakyat, tetapi juga pendidikan kepada orang tuanya. Baik, Prof. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya ini dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, program sekolah rakyat ini indikator apa yang akan digunakan untuk dapat kita lihat dan juga dapat kita ukur keberhasilannya ini, Prof? Ya. Yang pertama ya, ketika Indonesia benar-benar sampai pada pendidikan yang inklusif, pendidikan bagi semuanya, itu indikatornya. Tidak ada satu warga negara pun karena alasan disabilitas, karena alasan demografi yang jauh ya di pedalaman, itu tidak mendapatkan layanan pendidikan. Itu indikator utamanya itu. Kemudian indikator yang berikutnya, ide atau gagasan mengenai sekolah rakyat ini dalam jangka panjang diupayakan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, oleh karena itu indikatornya itu kan ada indikator output. Kalau indikator outputnya mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, semua anak-anak mendapatkan layanan pendidikan. Ya, tidak ada alasan karena disabilitas dan lain sebagainya. Ini indikator output. Nah, indikator outcome-nya adalah, dan mungkin indikator impact-nya dalam jangka panjang, ya kemiskinan di Indonesia bisa dientaskan, bisa dimitigasi kemiskinannya secara keseluruhan. Karena sampai dengan hari ini kita masih berkutat dengan desil 1, desil 2. Ya, kelompok rumah tangga yang berada di dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Tentu miris sekali kalau kita melihat ya kehidupan rumah tangga di dalam desil 1, desil 2, kemiskinan ekstrim. Maka itu artinya kalau dalam konteks paradigma pembangunan itu pada akhirnya harus kembali kepada subjek pelaksana pembangunannya, yakni manusianya. Bagaimana kemudian pembangunan itu bisa memanusiakan manusia. Baik. Nah, oleh karena itu indikatornya 2 tadi, ya inklusi pendidikan, dan kemudian berikutnya indikator outcome dan impact-nya adalah turunnya kemiskinan atau berhasil dihapuskannya kemiskinan di Indonesia. Baik, Prof. Kalau setelah nantinya masa boarding dan juga dukungan yang intensif diberikan, bagaimana siswa ini akan dipantau dan dibina agar tidak kembali putus sekolah, Prof? Sekolah hanyalah merupakan sebuah proses. Ya, proses bagaimana orang itu memberdayakan dirinya. Nah, kekhawatiran itu mungkin saja mengemuka saat ini ketika selesai sekolah, setelah lulus dari sekolah rakyat, mereka masih belum bisa berdaya. Oleh karena itu, kita harapkan nantinya ada program-program kelanjutan untuk mengawal dan memantau anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat ini, agar
setelah selesai sekolah benar-benar mereka bisa memberdayakan dirinya. Nah, memberdayakan manusia ini juga merupakan mandat dari konstitusi ya. Di dalam pasal 28 itu jelas ya, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, oleh karena itu jika setelah lulus ternyata, berarti ini ada satu lagi tambahan indikator, ternyata mereka tidak mampu memberdayakan dirinya, ya sekolah rakyat bisa jadi tidak berhasil di dalam konteks pengembangan diri manusia. Baik. Oleh karena itu pengawalan saya kira penting. Baik, tapi apakah ada kemungkinan ini akan diberikan beasiswa lanjutan ataupun juga pelatihan keterampilan ini, Prof? Ya, harapannya seperti itu ya. Tetapi tentu harus melihat kapasitas keuangan negara, kemudian nanti pemerintahan berikutnya bagaimana perspektifnya melihat sekolah rakyat ini, karena ini kan kebijakan yang merupakan janji politik katakanlah seperti itu dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga ini harus dijalankan. Baik, Prof, ini terakhir, Prof, mungkin Prof harapannya dengan adanya ataupun juga sudah akan diluncurkannya program sekolah rakyat ini apa, Prof? Sebagai program yang merupakan janji politik tentu ini akan direalisasikan. Oleh karena itu saya kira seluruh elemen masyarakat ya, stakeholders harus ikut sengkuyung, bahasa Jawanya, sengkuyung untuk memastikan bahwa sekolah rakyat ini akan benar-benar mencapai apa yang menjadi tujuan, yakni inklusi pendidikan, kemudian dalam jangka panjang akan bisa memberdayakan manusia, memberdayakan warga negara, dan pada akhirnya kemiskinan akan bisa hilang. Nah, tentu harus ada koordinasi, meskipun kita belum tahu nanti teknisnya seperti apa, ya koordinasi ini, dan sejauh mana kurikulum, sejauh mana pendekatan, metode pembelajaran ini sudah dipersiapkan. Kalau yang tadi disampaikan kan masih sifatnya sarana dan prasarana. Nah, sayangnya informasi berkaitan dengan detail kurikulumnya, pendekatan, metode pembelajaran ini belum kita dapatkan. Baik. Mari kita tunggu bagaimana kelanjutan dari sekolah rakyat ini. Baik, Prof. Sekali lagi terima kasih, Prof. Ahmad Syakir, ini Guru Besar Studi Ilmu Ekonomi Undip, ini sudah berbagi informasi bersama kami di teras Istana sore hari ini. Assalamualaikum, Prof. Salam sehat selalu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama teras Istana. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Amin. Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turnamen bulu tangkis bergengsi sejagat raya BWF Super 300 Canada Open 2025. Saksikan aksi para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan semifinal dan final BWF Canada Open 2025. Catat jadwal penayangannya di TVRI Sport. Anda kembali menyaksikan teras Istana TVRI. Kabupaten Cianjur menjadi percontohan pembentukan koperasi merah putih di wilayah Jawa Barat. Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu yang dipilih untuk menyalakan semangat gotong royong dalam membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi. Sebagai wilayah yang sebagian besarnya pegunungan dengan hamparan sawah luas dan semangat budaya gotong royong,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi salah satu pelopor kebangkitan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, menjadi desa yang dipilih mewakili Jawa Barat untuk diresmikan secara serentak oleh pemerintah pusat dan daerah bersama 80 desa lainnya di seluruh Indonesia pada medio Juli 2025. Koperasi Merah Putih adalah sebuah inisiatif nasional untuk mensejahterakan masyarakat, memutus jerat lintah darat, dan membangun kemandirian ekonomi desa. Koperasi Merah Putih adalah badan usaha yang dibentuk oleh musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh BPD Desa Mekarwangi, perwujudan dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, di mana semua desa wajib membentuk koperasi Desa Merah Putih. Respon masyarakat Mekarwangi setelah muncul koperasi Desa Merah Putih sangat bersyukur. Yang pertama sangat bersyukur, kemudian menyambut baik dengan adanya pembentukan koperasi Merah Putih ini, dengan harapan ada peningkatan kesejahteraan dan mereka terlayani oleh badan usaha yang dikelola oleh masyarakat Desa Mekarwangi itu sendiri. Desa Mekarwangi menjadi percontohan KMP di Jawa Barat karena desa ini sudah memiliki pengalaman panjang dengan koperasi sejak 2008 melalui program Raksa Desa dan pada 2018 membentuk Koperasi Kader Posyandu. Mekarwangi mengapresiasi atau merespon dengan cepat kegiatan tersebut atau instruksi tersebut hingga kami melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pengembangan dari koperasi yang sudah ada di Desa Mekarwangi. Dan alhamdulillah ternyata respon cepat dari masyarakat, BPD dan yang lain di Mekarwangi mendapat apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sehingga disepakati Mekarwangi menjadi percontohan untuk ke tingkat selanjutnya. Koperasi Merah Putih adalah program strategis nasional berdasarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Inpres itu menargetkan pembangunan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia untuk memperkuat ekonomi desa, mendukung ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan. Di Cianjur, program ini menjadi angin segar bagi masyarakat. Ya, tantangan utamanya sebetulnya untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Cianjur, yang paling utama itu adalah verifikasi untuk pengurus. Karena kita ingin Koperasi Merah Putih ini dikelola oleh warga lokal, tapi juga profesional. Kita mendorong secepat mungkin agar Koperasi Merah Putih bisa terbentuk di Kabupaten Cianjur. Dan salah satu Koperasi Merah Putih yang pertama kali di Jawa Barat terbentuk adalah di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Haurwangi. Koperasi Merah Putih di Desa Mekarwangi memiliki 6 unit usaha, mulai dari simpan pinjam, gerai sembako, klinik, hingga logistik desa, yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memutar roda ekonomi lokal. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, berharap itu sedikit demi sedikit lintah darat itu akan terkikis dengan sendirinya. Mimpi terbesar kami bisa melayani masyarakat, kemudian bisa mensejahterakan dari sisi peningkatan ekonomi dan peningkatan usaha supaya bisa menopang perekonomian rumah tangganya. Semoga 5 tahun ke depan semua warga masyarakat di Mekarwangi bisa terlayani oleh Koperasi Desa Merah Putih Mekarwangi. Sebelumnya saya juga merinding ya mendengar bahwa ini akan diresmikan oleh pihak pemerintah kabupaten, pemerintah pusat Jakarta, juga provinsi yang akan datang ke sini. Ini betul-betul sangat fenomenal sekali bagi kami, mungkin satu kebanggaan juga
Dan mudah-mudahan ini benar adanya ini menjadi percontohan. Karena apa? Selain kebanggaan pun juga ini yakin akan memicu atau mengangkat harkat derajat warga di sini. Kendati penuh harapan, pembentukan KMP tak luput dari tantangan. Regulasi yang belum stabil dan sikap pesimis masyarakat terhadap sejumlah program unggulan sebelumnya yang tidak sesuai harapan menjadi tantangan. Tantangannya salah satu mungkin selama ini kita tahu bahwa program-program pemerintah itu banyak yang pada akhirnya tidak berjalan, tidak sesuai dengan harapan, ada KUT ataupun program-program yang lainnya. Begitupun dengan hari ini ada permasalahan yang misalkan timbul di masyarakat, rasa pesimis berkenan dengan apakah ini akan berjalan sesuai harapan atau tidak. Tapi kami dari pemerintah desa merasa yakin dengan program yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dengan reaksi cepat dari semua komponen ataupun pemerintahan yang ada di daerah. Untuk mengatasi tantangan, pemerintah menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pengurus KMP percontohan. Sistem digital juga diterapkan untuk transparansi dan efisiensi. Di Cianjur, 350 KMP sedang dalam proses legalitas menunjukkan komitmen kuat daerah ini. Kita akan dorong terus sehingga saat ini pun sedang proses seluruhnya kurang lebih 350-an lebih koperasi merah putih di Cianjur kita buatkan legalitasnya. Sinergi dan BUMDes juga menjadi kunci. Di Mekarwangi, BUMDes menampung gabah petani untuk diolah menjadi beras, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan memperkuat ekonomi lokal. Sinergi ini nantinya akan dilanjutkan untuk memaksimalkan pengelolaan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Terima kasih untuk bisa bersinergi dengan BUMDes yang hari ini sudah berjalan di Mekarwangi. Beberapa hari yang lalu kita juga memang kumpulkan pengurus BUMDes dan yang lain yang akhirnya bisa berkolaborasi. Apakah suatu waktu nanti BUMDes yang menjadi pemasok? Karena hari ini di Mekarwangi BUMDesnya bergerak, salah satunya adalah menampung gabah, kemudian digiling menjadi beras dan dijual ke masyarakat. Apakah nanti akan menjadi pemasok beras atau sebaliknya BUMDes yang menerima kucuran tambahan dananya untuk menampung gabah-gabah yang ada di wilayah Desa Mekarwangi yang tidak hanya dibeli oleh tengkulak saja gitu. Koperasi Merah Putih bukan sekedar program, tetapi harapan untuk masa depan desa yang lebih sejahtera. Di Kabupaten Cianjur, semangat ini terus menyala yang dipelopori oleh masyarakat desa Mekarwangi. Pesan yang kami ingin sampaikan, ayo semangat kita sama-sama sukseskan program Koperasi Merah Putih ini karena manfaatnya sangat luas sekali untuk masyarakat dan juga untuk masa depan daerah di kemudian hari. Harapannya Koperasi Merah Putih di Kabupaten Cianjur bisa terus membawa kebaikan dan membawa kemanfaatan bagi Kabupaten Cianjur dan khususnya bagi kesejahteraan warga masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, pelatihan dan semangat masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mengubah wajah ekonomi desa menjadi lebih sejahtera dan makmur. Melalui pembangunan ekonomi dari bawah, akan muncul pemerataan untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera dari desa untuk Indonesia Emas 2045. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di teras Istana hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
jahat banget. Kok gitu sih? Ih, kalau misalnya aku sih udah aku uwek-uwek itu. Ya kan, Bu? Mbak? Kok gak ada yang jawab aku? Ibu? Mbak? Gak seru banget sih aku nonton sinetronnya sendiri kayak gini. Mbak, sini coba duduk sini, Mbak Sri, temenin aku nonton sinetron. Enggak, aku nggak ada waktu, banyak urusan. Ya udah, Mbak, nggak apa-apa. Hah? Gus, sini Gus, temenin aku sini nonton sinetron Gus. Minta maaf sekali Kak Rina, ini kafe lagi rame nih. Kamu emang nyebelin, udah sana pengkhianat, sana. Emang kamu nyebelin aja dari lahir. Udah sana Gus. Ya. Ganggu aku nonton aja. Apa gitu ya? Kok marah? Ayah, Kamu udah ngajak aku nonton sinetron? enggak. Udahlah sana. Kamu kejar aja tuh maling berisik tahu. Teriak dari tadi maling gitu. Kamu kira aku juga mau nonton sama kamu? Nggak mau aku nonton sama kamu. Ya udah sana. Erlin, Kar. Hah? Erlin siapa ya? Emang kamu tahu aku? Kan kita teman SD. Teman SD, tunggu deh. Kayaknya kalau aku inget-inget, aku gak punya teman SD yang namanya Erlin. Kita SD di Bundugiri 1, Wonogiri kan? Iya sih, aku SD-nya di situ. Kamu lupa ya? Bentar ya, aku coba lihat buku alumni aku dulu. Itu apa, Kar? Apa ya? Hah? Gak ada apa-apa kok. Tadi aku mau ngapain ya? Mau surprise. Ulang tahun aku tuh masih lusa loh. Kamu datangnya kecepetan. Tapi gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kar, aku bisa di sini dulu nggak, Kar? Soalnya aku dari Korea. Kesini cuma mau surprisein kamu. Boleh. Ya udah, kamu di sini aja. Kebetulan ini luas main, jadi kamu bisa tinggal di sini.